Hi guys, today we're gonna learn about IELTS writing, and for those of you who need to improve your IELTS writing skills, you can watch this video. Hopefully this video will help you to improve your ability in writing skills, right? And without further ado, now let's get started. Oke guys, nah biasanya ini adalah hal yang sulit menulis di IELTS. Dan kenapa kamu biasanya cuma dapat bandnya band rendah ya, dapat band 5. Nah, di sini adalah ada contoh sebenarnya ada perbedaan band 5 sama 9, 5 dan 9 ya. Cuma karena ini pembahasannya terlalu panjang, jadi kita akan bahas yang kenapa kamu cuma dapat band 5 aja ya. Oke, ini ada soalnya. Some people think that students should study only subjects that are useful for their future careers. Others believe that students should study a wide range of subjects. Discuss both views and give your opinion. Ini udah tak buatkan contoh jawabannya. Kita nggak perlu baca semua lah ya. Yang penting kenapa sih dia akhirnya cuma dapat sekitarnya skornya band 5 ya. Nah, yang pertama adalah, kita ke analisanya dulu. Nah, ini mengapa hanya sekitar dapat bandnya 5 ya. Pertama adalah kosakata sederhana dan berulang. Ini contohnya ada kata important, useful, and good. Nah, jadi usahakan kalian kalau nulis itu kata-katanya nggak boleh berulang ya. Let's see in this case. Nah, di sini ada kata important, sini ada juga nih, important lagi. Sini ada lagi important lagi. Jadi 3 kata yang berulang kayak gini, ini kamu dapatnya lower score. Ya, dapat skor yang lebih rendah gitu. Nah, terusan ini ada juga useful. Nah, ini ada useful. Nah, ini ada lagi useful kayak gitu. Nah, ketika ada di soal dia udah pakai useful, you need to use the other word of choices. Word choices, right? Jadi pilih yang lain kayak gitu. Word choicesnya pilih yang lain wordnya, jangan kalau di soalnya udah pakai useful, ini useful, sini useful lagi kayak gitu, jadi kayaknya berulang lagi kayak gitu. Nah, kalau berulang ya kalian dapat skornya lebih rendah. Ada lagi kata good. Nah, ini good job, sini ada also good. Nah, ini good, ini good, jadi usahakan jangan berulang. Itu kesalahan yang pertama. Yang kedua di sini ide cukup jelas tapi kurang mendalam. Mendalamnya kayak mana? Wah, ini bahasanya panjang ya kalau tentang ide. Kita skip aja. Pokoknya idenya itu kayak sederhana aja dia ngomongnya. Kurang banyak explanationnya. Penjelasannya tuh kurang kayak gitu. Gak usah spesifik ini ya, contohnya. Yang ini contoh kurang spesifik. Nah, ini kita bisa cepat. Kalau yang itu panjang banget nanti penjelasannya. Nah, ini contoh yang kurang spesifik itu, for example, history can teach students about the past and art can improve creativity. Nah, di sini ini kan dia ngomong history can teach students about the past. Iya, ini kan sejarah bisa menceritakan kepada siswa tentang masa lalu. Tapi ya masa lalunya apa kayak gitu. Terusan kamu belajar tentang apa sih di sana kayak gitu. Nah, ini yang disebut bahwa ini masih nggak mendalam kayak gitu loh. Masih ngambang gitu, nggak spesifik. Maunya cerita tentang apa sih yang buat kamu berbeda di masa depan, atau kamu belajar tentang apa. Nah, kayak gitu, sehingga akan merubah masa depanmu. Misalnya kayak gitu. Nanti kita akan kasih tahu contohnya gimana. Nah, kalau di sini ini cuma sejarah bisa menceritakan tentang masa lalu ya, pada siswanya. Ya iya sih benar kayak gitu. Cuma nggak dalam tentang apa sih masa lalunya kayak gitu. Nah, and art can improve creativity. Ya, ya pada apa kayak gitu loh. Ya, kenapa kok art itu kok improve your creativity kayak gitu kan. Jadi di sini nggak jelas gitu, cuma ngomongnya secara general aja gitu. Jadi ini biasanya kalau kamu idenya kayak gini, contoh ini ya, for example, contohnya nggak jelas, nggak spesifik, ya kamu nilainya kurang tinggi gitu. Waduh, udah 4 menit. Ini next one ya. Struktur kalimat relatif sederhana. Ya, ini kalimatnya pendek-pendek kayak gitu biasanya. Kalau yang panjang itu biasanya lebih kompleks dan word choicesnya lebih higher, advanced ya kayak gitu. Terus argumen tidak berkembang secara detail. Iya, argumennya ya karena terlalu pendek ini penjelasannya, jadi argumennya nggak berkembang secara baik gitu. Nah, sekarang kita analisa yang pertama dulu ya, yang important, mana useful, yang redundancy ya.
pengulangan kata. Ini kamu pengganti kata important. Kamu bisa pakai apa aja sih? Kamu bisa pakai significant, essential, crucial, vital, necessary, fundamental. Kayak gitu. Nah, kata-kata ini jadi kamu nggak hanya bisa pakainya apa tadi important doang ya gitu. Kamu bisa pakai significant, bisa pakai essential, crucial, vital, necessary, fundamental, kayak gitu. Contohnya significant, education plays a significant role in society, kayak gitu. Jadi bisa pakai significant. Significant ya, significant role itu sama juga dengan important role in society, right? Nah, ada essential, kamu bisa pakai essential juga. English is essential for the international communication. Essential itu penting juga kayak gitu. Crucial, it is crucial for students to develop critical thinking skills. Gitu. Ya, ini crucial ya penting juga. Nah, dan seterusnya ya kayak gitu. Next one, pengganti kata. Oh, ini masih ada lagi ya. Fundamental kamu bisa juga pakai key. Technology plays a key role in modern life gitu. Yes, kunci ya, penting kan kalau kunci kan. Pengganti kata good. Nah, ini ada banyak juga ini pengganti kata good. Kamu bisa pakai beneficial, positive, effective, excellent, valuable, advantageous, favorable. Gitu. Nah, contohnya regular exercise is beneficial for your health. Ya, beneficial itu juga bagus kayak gitu atau memberi keuntungan di sini. The positive. The policy has a positive impact on society. Policy, ya, the policy kebijakan ya, bukan polisi ya, polisi. Policy itu kebijakan. Kebijakan itu mempunyai impact yang positif. Yaitu apa? Kalau positif berarti menguntungkan. Nah, intinya kayak gitulah guys. Ini dan seterusnya ya. Nggak usah dibahas detail ya. Mau baca sendiri aja. Nah, nanti nggak selesai. Nah, next one pengganti kata useful. Nah, ini aja ada banyak juga. Bisa pakai beneficial, practical, valuable, helpful, relevant, advantageous, productive, beneficial. Beneficial udah ada di atas ya. Ini double nulisnya. Okay, learning a second language is beneficial. Berarti apa? Berguna kan. Computer skills are practical in many jobs. Practical maksudnya di sini apa? Ya juga berguna, bermanfaat kayak gitu. This experience is valuable for future careers. Valuable juga apa? Ya useful kan, berguna juga. Gitu guys. Jadi usahakan kata-katanya jangan sama, jangan mengulang. Jadi you should looking for the other words. Gitu, cari words yang lainnya. Gitu. Gimana caranya searching? Aduh, ya oke. Nah, ini kita bahas yang lainnya ya tadi kesalahanmu biasanya kenapa kamu dapatnya band 5. Gitu. Nah, terlalu umum ya kan. For example, a student who wants to be an engineer should study mathematics and science. Nah, ini yang masih umum kan idenya. For example, a student who wants to be an engineer should study mathematics and science. Nah, kalau lebih spesifik gimana nih kita bisa pakai? For example, a student who wants to become a civil engineer needs to learn mathematics and physics because these subjects help them understand how to design buildings and bridges. Jadi di sini dia dikasih tahu nih alasannya kenapa kayak gitu, nggak cuma di list aja kayak gitu. Cuma belajar ini sama ini untuk apa emangnya kayak gitu. Jadi kamu bisa tambahin because these subjects help them understand how to design buildings and bridges. How to design buildings and bridges. Nah, ini kalimatnya di atas masih spesifik, lebih spesifik maksudnya, tapi masih menggunakan tata bahasa dan kosakata yang relatif sederhana itu. Jadi masih pakai kosakata band 5 ya, belum yang advance band 8 atau 9 ya. Gitu. Walaupun ini bahasanya sederhana, tapi kamu juga bisa inserting the idea yang itu di situ lebih detail gitu. Nah, ini contoh lagi yang umum dan spesifik. History can teach students about the past. Nah, ini kan iya masa lalu. Sejarah itu bisa menceritakan tentang masa lalu. Ini kurang spesifik ya, apa mau yang diambil itu apanya kayak gitu. Masa lalunya untuk apa gitu. Nah, kalau kamu pengen yang lebih spesifik, ini contohnya. For example, students can learn about World War II in history class and understand how important peace is for every country. Nah, ini diceritakan bahwa kalau kamu belajar tentang Perang Dunia Kedua dalam sejarah, kamu tuh bisa belajar kenapa sih perdamaian itu sangat penting.
gitu. Jadi karena kalau perang kan pasti bunuh-bunuhan kan kayak gitu. Nah, daripada kamu kehilangan nyawa, ya ini kamu harus belajar nih, jangan sampai ngulang sejarah masa lalu. Nah, jadi understand how important peace is for every country. Kayak gitu. Jadi lebih spesifik ininya. Contoh lainnya, art can improve creativity. Nah, ini yang tadi aku bilang ya kan kurang spesifik apa sih kreativitasnya apa itu. Nah, ini kamu bisa bilang for instance, a drawing and painting activities can help students create new ideas and express their feelings in different ways. Gitu. Jadi drawing and paintings activities. Jadi kalau kamu menggambar dan mengecat ya, mewarnai, can help students create new ideas. Nah, bisa membuat siswa itu lebih mempunyai ide yang baru, atau bisa juga untuk mengekspresikan feeling perasaan mereka dengan berbagai cara kayak gitu, in different ways gitu. Jadi dia lebih sedikit spesifik ya. Okay, next one, Band 5. Nah, ini masih ada yang umum. Subjects are useful for future jobs. Nah, ini subjek apa? Kenapa kok dia useful for future jobs? Kamu kalau spesifik bisa bilang, for example, students who want to work and international companies need to study English because they may have to communicate with people from other countries. Gitu guys. Jadi ini ada alasan dan ada penjelasan selanjutnya gitu. Ada penjelasannya dan ada alasannya selanjutnya. Ini kalau spesifik lebih panjang lagi nulisnya. On the other hand, pokoknya gitu lah guys. Iya. Ada lagi. Jadi intinya kalau band 5 itu kamu kosakatanya masih sederhana, kosakatamu belum kompleks, struktur kalimatmu ya belum kompleks gitu. Idenya udah jelas sih, udah ya bisa dibilang ada lah idenya gitu, tapi analisanya belum spesifik, belum mendalam kayak gitu. Nah, kalau udah mendalam nanti bisa dapat band 8 atau 9. Nah, ini contoh dari band 9 dengan tadi yang sama ya, gitu, pertanyaan yang sama. Nah, ini aja kalau pembukanya dia bilang the question of whether students should focus exclusively on career-related subjects or pursue a broader education remains widely debated. While concentrating on practical disciplines may enhance employability, I believe that studying a diverse range of subjects is ultimately more beneficial for both personal and professional development. Nah, kalau kamu bandingkan nih dengan yang jawaban Band 5, nah dia cuma bilang gini, students learn many subjects at school. Some people think students should only study subjects that help them get jobs in the future. Other people think they should study many different subjects. Itu jadi kayak sangat jauh kan, kontras banget gitu kan, ya dosennya ada banyak banget gitu. Ya, soalnya masih banyak sih. Ini band 9-nya kenapa kok dia lebih bagus kayak gitu. Tapi karena terlalu panjang ya udahlah segitu aja. Yang penting kamu tahu ini ya. Kenapa kamu dapatnya band 5? Kenapa kamu susah dapatnya band 9 ya gitu. Bahasanya kalau band 9 itu lebih kompleks, lebih ke bahasa-bahasa akademik gitu. Nah, kalau di sini nih bahasanya ya lebih bahasa keseharian gitu cara simpelnya gitu. Itu ya. Okay, that's all for today, and hopefully this will help you for those of you who struggle about IELTS writing. And bye bye for now. Bye bye.